Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Kumau berakar. Lebih semangat dong. Selamat pagi. Kumau berakar. Apa kabar? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali pagi hari ini kita beribadah bersama-sama. Kak Ana, bagaimana nih? Senang sekali? Senang Kak Nofri. Wah, semangat. senang sekali. Ayo, baik Kak Ana, Kak Nofri, dan kita semua, ayo adik-adik yang ada di rumah atau di mana saja, ayo bangkit berdiri dan kita nyanyikan, ayo, ayo, cepatlah. Ayo semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan, ayo, ayo, cepatlah. Digerakkan ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung, burung-burung pun bernyanyi. Tralalala, trilililili, bunga-bunga pun menari, goyang kanan dan kiri. Lebih semangat, ayo, ayo. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung, burung-burung pun bernyanyi. Tralalala, trilililili, bunga-bunga pun menari, goyang kanan dan kiri. Adik-adik, kita tabiskan ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Wah, adik-adik yang ada di rumah pasti sudah sangat senang ya, karena sudah pergi belajar ke sekolah. Bahkan mungkin masih ada juga nih yang masih belajar online. Wah, kita tidak terasa juga minggu depan kita akan bersama-sama kembali beribadah, baik di tempat kita, di kelompok masing-masing adik-adik tatap muka. Ayo, yang di rumah senang beribadah bersama dengan teman-temannya. Wah, walaupun kita belajar di rumah, di sekolah, bahkan kita ke gereja, harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang lain yang dapat mengganggu kesehatan kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Mari kita nyanyikan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kure semangat, kure semangat lako kuat, kure semangat lako kuat. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari sebelum kita mendengarkan cerita, kita ambil sikap berdoa, kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini boleh mengikuti ibadah. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita tentang Alkitab. Karena itu berkati setiap adik-adik yang boleh mengikuti ibadah ini. Biarlah mereka boleh dengan tenang dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap. Ini doa kami. Amin. Adik-adik, pemimpin bangsa Israel tidak hanya satu, tetapi selalu berganti-ganti. Kenapa berganti-ganti? Ketika seorang pemimpin bangsa Israel yang Tuhan sudah tunjuk tidak lagi mengindahkan perintah Tuhan atau tidak mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk mengganti pemimpin itu dengan cara Tuhan sendiri. Nah, suatu ketika tidak ada lagi pemimpin di bangsa Israel. Lalu Bapak Elisa atas perintah Tuhan menunjuk seorang nabi untuk mengurapi seorang pemuda yang bernama Yehu. Yehu adalah seorang pemuda yang kuat, gagah, dan Yehu akhirnya diurapi menjadi raja bangsa Israel. Bagaimana Raja Yehu memimpin bangsa Israel saat itu? Mari kita sama-sama melihat video berikut ini. Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah puli-puli berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah puli-puli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu, bukalah pintu, larilah, dan jangan berlambat-lambat." Lalu nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, "Ada pesan kubawa untukmu ya Panglima." Yehu bertanya. "Untuk siapa dari kami sekalian?" Jawabnya, "Untukmu ya Panglima." lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa. Dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahia. Izebel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya." Kemudian nabi itu membuka pintu lalu lari. Firmanlah Tuhan kepada Yehu, "Oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat." Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya.
Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu, mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Di tepi sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manasye, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas anaknya menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Adik-adik, Yehu adalah seorang pemimpin yang hebat dan kuat. Semua yang Tuhan perintahkan kepadanya sudah dilakukan dengan sangat baik. Tuhan senang melihat cara Yehu. Tetapi adik-adik, ternyata ada satu sisi yang Tuhan lihat di dalam kepemimpinan Yehu. Yehu berusaha menyembunyikan itu, tetapi Tuhan lihat. Yehu sudah melakukan semua perintah Tuhan. Tetapi di dalam masa pemerintahan Yehu, ada satu kesalahan yang ia lakukan. Ternyata Yehu pun tidak saja mengandalkan Tuhan, tetapi dia juga mengandalkan di luar Tuhan, yaitu menyembah Baal. Nah, Tuhan sangat sedih. Tuhan tidak suka. Tuhan tidak mau diduakan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ya Tuhan yang kita andalkan, jangan mengandalkan yang lain seperti Bapak Yehu. Tuhan lalu menghukum Yehu. Tuhan memperingatkan kepada Yehu bahwa apa yang ia lakukan salah. Karena selain menyembah Tuhan yang punya kekuatan, ternyata Yehu mengandalkan di luar Tuhan. Kekecewaan Tuhan itu pun dilampiaskan, lalu Yehu tidak lagi menjadi raja. Nah, dari kitab Raja-Raja pasal 10 ayat 31, ayo adik-adik kita dengar bersama. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel. Dengan segenap hatinya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Inilah yang dilakukan Yehu sehingga ia dihukum oleh Tuhan. Tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Karena itu adik-adik, kalau kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita adalah anak-anak Tuhan, maka yang satu pasti kita andalkan hanyalah kepada Tuhan. Jangan pernah adik-adik mengandalkan kekuatan adik-adik. Jangan pernah adik-adik mengandalkan karena orang tua. Tidak, Tuhan nanti akan bersedih pula. Jadi andalkanlah Tuhan selalu di dalam hidupmu, dimanapun adik-adik berada. Amin firman Tuhan. Judul cerita kita, selalu mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 2 pasal 9 sampai dengan pasalnya yang ke-10. Amin. Nah adik-adik, mari selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu kuat, Allah itu besar. Allahku besar, kuat dan perkasa. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita nyanyikan ucap syukur pada Tuhan sambil memberikan persembahan kita. Nyanyikan ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Ambil sikap berdoa yang baik dan benar, lipat tangannya, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah, sekalipun secara online, tetapi tidak mengurangi niat dan semangat kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa buat orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik, bahkan keluarga di dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pendeta, majelis gereja, pengerja gereja, bahkan seluruh warga jemaat Karambe yang boleh bersekutu dengan Tuhan pada hari ini. Lanjutkan pemeliharaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami semua boleh selalu sehat dan kuat. Ya Tuhan Yesus, kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini, biarlah boleh dipakai dengan baik di tengah-tengah pelayanan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami dan terimalah kami yang datang bermohon kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, disampaikan bagi kita semua, ibadah hari Minggu, yakni minggu depan, sudah diperbolehkan dengan tatap muka secara langsung. Jadi, adik-adik yang ada di kelompok masing-masing akan kembali ke tempat yang semula, baik mulai dari Toalo-alo, Karasik, kelompok Rantepao, Karambe Panada, dan Tondok Lombok akan kembali ke kelompok masing-masing untuk beribadah bersama-sama. Sampai jumpa di hari Minggu depan bersama dengan kakak-kakak pembimbingnya. Untuk jamnya, tunggu informasi di dalam grup masing-masing kelompok. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan untuk ibadah tatap muka bersama-sama. Tapi ingat, harus gunakan masker, cuci tangan atau gunakan hand sanitizer, dan jaga jarak. Oke adik-adik, siap Kak Ana ketemu dengan adik-adik minggu depan? Siap Kak Nofri. Oke, Kak Nofri pun juga siap bertemu adik-adik. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ayo kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau.
Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan di kelompok masing-masing. Masker, cuci tangan, atau gunakan hand sanitizer. Baik ketika adik-adik masuk ke gereja atau di tempat kelompok masing-masing maupun ketika kembali. Jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan Kak Ana. Sampai jumpa. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dah.